Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus Suramana Ginting dari kelas PJKRE Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja dari tugas model-model pengembangan yang saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian, di mana dosen pengampunya adalah Pak Dr. Samsudin Siregar M.Or. Jadi di sini saya akan membahas tentang model-model pengembangan. Baik, akan langsung kita bahas dari model pengembangan yang pertama, dari hakikat model pengembangan terlebih dahulu. Di sini model pengembangan adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan penelitian maupun pengembangan. Dalam dunia pendidikan, pengembangan yang dimaksud bisa berbentuk perangkat, pembelajaran, model pembelajaran, atau media-media pembelajaran lainnya. Baik, kita lanjut ke model pengembangan Borg-Engel. Dalam model pengembangan, Borg-Engel memuat panduan sistematika langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti agar produk yang dirancangnya mempunyai standar kelayakan. Dengan demikian, yang diperlakukan dalam pengembangan adalah rujukan tentang prosedur produk yang akan dikembangkan. Lalu di sini mempunyai bagan, yaitu yang pertama itu Researches and Information Collection, yaitu dalam langkah ini adalah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, persiapan untuk memutuskan kerangka kerja penelitian. Yang kedua, planning. Langkah ini dicapai setiap tahapan untuk melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Yang ketiga, developed product, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Yang keempat adalah preliminary atau field testing, yaitu uji coba lapangan awal skala terbatas, di mana pada langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, atau juga bisa melalui angket. Yang kelima, mind product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Yang keenam, mind field testing, uji coba utama yang melibatkan seluruh mahasiswa. Yang ketujuh, operational product revision, yaitu melakukan perbaikan atau revisi uji coba lebih luas sehingga produk yang dikembangkan siap divalidasi. Yang ke-8, operational field testing, yaitu langkah validasi terhadap model operasional yang dihasilkan. Baik, kita akan membahas ke model yang kedua, model pengembangan Dick and Carey. Model pengembangan penelitian dan pengembangan, atau dalam bahasa Inggris Research and Development, atau metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu untuk menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan untuk menguji keefektifan produk tersebut. Supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut. Di antara model-model rancangan pengembangan tersebut, saat ini salah satu model rancangan sistem yang sering dipakai dalam penelitian dan pengembangan secara luas adalah model pendekatan sistem dirancang dengan dikembangkan oleh Dick and Carey tersebut. Lalu yang ketiga, model pengembangan Azure. Model pengembangan Azure adalah salah satu model yang dapat menuntun pembelajaran secara sistematis untuk merencanakan proses pembelajaran secara efektif. Model ini
pada pelaksanaannya memadukan penggunaan teknologi dan media ruang kelas yang cukup luas. Jadi dengan melakukan perencanaan secara sistematis dapat membantu memecahkan masalah, membantu mempermudah penyampaian pembelajaran. Karena pembelajaran itu merupakan proses yang kompleks dan merupakan suatu sistem yang perlu dilakukan untuk pendekatan sistematis. Di sini langkah-langkahnya tersebut adalah dari karakteristik umum, di mana faktor tingkat pendidikan atau posisi tersebut, kebudayaan sosial ekonomi, misalnya pembelajaran yang lemah dan keterampilan membaca ditingkatkan melalui berbasis teknologi seperti itu. Yang kedua, kemampuan awal, gaya belajar, dan yang keempat, kekuatan persepsi, kebiasaan memproses informasi. Ya, seperti itu. Lalu kita bahas yang keempat, model pengembangan ADI. Baik, model pengembangan ADI munculnya pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Ressier and Mondella. Salah satu fungsinya ADI yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Selain itu, pemilihan model ADI didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain model ADI ini merupakan perancangan pembelajaran generik yang menyediakan sebuah proses terorganisasi membangun bahan-bahan pembelajaran seperti pembelajaran daring atau online. Model ADI menggunakan pendekatan produk dengan langkah-langkah sistematif dan interaktif. Yang ketiga, model ADI ini dapat digunakan pengembangan bahan belajar pada ranah verbal, intelektual, dan sikap sehingga sesuai untuk pengembangan blok atau mata pelajaran TIK. Model ADI memberikan kesempatan kepada pengembangan desain pembelajaran untuk bekerja sama dengan para ahli. Oke, model ADI ini mulai dari evaluasi, analisis, desain, development, hingga implementasi. Dari situlah prosesnya terbentuk model ADI tersebut. Oke, berikutnya model pengembangan CAM. Pengembangan perangkat merupakan salah satu lingkaran yang kontinu terhadap langkah-langkah pengembangan berhubung langsung dengan aktivitas revisi. Pengembangan perangkat ini dimulai dari titik manapun sesuai di dalam siklus tersebut. Pengembangan perangkat model CAM memberi kesempatan kepada para pengembang untuk dapat memulai dari komponen manapun seperti itu. Lalu model pengembangan sistem pembelajaran ini memiliki 8 unsur rencana pembelajaran, yaitu identifikasi masalah pembelajaran. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi antara tujuan menurut kurikulum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan, baik pun menyangkut model pendekatan, metode teknik maupun strategi yang digunakan saat proses pembelajaran. Yang kedua, menganalisis karakteristik mahasiswa. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keempat, menentukan isi materi pembelajaran. Yang kelima, pengembangan penilaian untuk menentukan latar belakang kemampuan awal mahasiswa, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan, mengkoordinasikan dukungan, pelayanan atau sarana penunjang meliputi personalia. Yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran mahasiswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan yang peninjauannya kembali beberapa fase perencanaan yang membutuhkan perbaikan. Oke, yang terakhir model 4D atau 4D. Model ini disarankan oleh Tiajaran dan kawan-kawan adalah terdiri dari 4 pengembangan, yaitu tahap definisi, tahap perancangan, pengembangan,
dan penyebaran. Di sini dimulai dari analisis awal akhir, analisis siswa, analisis tugas atau analisis konsep, spesifikasi tujuan, penyusunan tes, penyusunan media, pemilihan format, rancangan awal, fasilitasi ahli, uji pengembangan, uji coba, pengemasan, penyebaran, dan pengadopsian. Itu. Jadi kelemahan dari model yang pertama adalah prinsipnya memerlukan waktu relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Lalu kelebihannya adalah mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak. Real need is the here and now. Melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan atas masalah mendatang. Model pengembangan Dick and Carey, kelemahannya adalah desain ini merupakan desain prosedural, artinya desainer harus melewati tahap-tahapan yang sehingga ditentukan, sehingga model desain ini terkesan kaku karena setiap langkah telah ditentukan. Kelebihannya sangat sesuai untuk desain pembelajaran, bahkan Gale menyebutkan bahwa tak hanya cocok digunakan untuk desain pembelajaran, namun juga untuk penelitian pendidikan secara umum juga bisa. Yang ketiga, model pengembangan Azure. Kelemahannya adalah cara menilai pencapaian hasil belajar tergantung pada hakikat tujuan. Ada tujuan yang menuntut keterampilan kognitif, misalnya mengingat hukum OHM membedakan kata sifat dengan keterangan menyimpulkan sesuatu. Lalu kelebihannya, apa bentuk itu memiliki dalam jenis pesan yang direkam maupun ditampilkan, memiliki bentuk media, merupakan tugas yang kompleks, mempertimbangkan banyak media dan tersedia pada variasi belajar dan tujuan yang diterapkan. Yang keempat, pengembangan ADI. Evaluasi tersebut atau kelemahannya bersifat formatif, tidak memiliki peranan penting yang bersifat multidimensional. Evaluasi dilaksanakan ketika langkah-langkah implementasi dengan pertolongan pendidik dan peserta didik. Kelebihannya, langkah desain atau rancangannya pada sisi ini yang harus dilakukan adalah menciptakan rancangan struktur dari konten pembelajaran. Model pengembangan CAM, kelemahannya adalah CAM ini agak condong ke pembelajaran klasikal atau karena itu peran guru di sini mempunyai pengaruh yang besar karena dituntut dalam merangka program pengajaran, instrumen evaluasi dan beberapa strategi pembelajaran. Kelebihannya, dalam model pembelajaran CAM ini setiap melakukan langkah atau prosedur revisi untuk menjalin tahap berikutnya. Tujuannya adalah apabila kekurangan atau kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu ke tahap berikutnya. Oke, yang terakhir, pengembangan 4D. Kelemahannya adalah analisis sarana. Analisis ini tidak secara detail dan diperjelas langkah-langkahnya, padahal analisis perlu dilakukan untuk tujuan untuk menganalisis karakteristik antara permasalahan awal yang mendasari pengembangan seperti itu. Dan kelebihan model pengembangan ini adalah merupakan dasar melakukan pengembangan perangkat pembelajaran atau bukan sistem pembelajaran. Tahap-tahap pelaksanaan dibagi cara dengan detail, sistematik, terletak antara sejajar dan dengan analisis konsep, tidak ditentukan analisis yang mana duluan dilaksanakan. Baik, di sini saya sudah menjelaskan beberapa model-model tersebut dan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kesimpulan saya adalah keberadaan model-model pengembangan kurikulum memegang peranan penting dalam kegiatan pengembangan kurikulum. Dengan mempelajari model-model pengembangan kurikulum dapat memudahkan dalam melakukan kurikulum. Pada saat ini banyak sekali para ahli mengemukakan tentang model-model pengembangan kurikulum, tetapi setiap model pengembangan tersebut memiliki karakteristik yang beda-beda. Arahan pengembangannya berbeda juga, pengambilan kebijaksanaan dan perumusan tujuan, perumusan isi pembelajaran, pelaksanaan kurikulum itu sendiri dan dievaluasi sendiri. Baik, dari uraian yang saya sajikan kemungkinan besar masih terdapat banyak keliruan, namun hal ini belajar untuk saya memperbaiki diri
dalam proses belajar. Dan apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf, dan saya berharap agar pembinaan mengoreksi dengan baik agar perbaikan yang sifatnya positif dan membangun saya untuk lebih baik. Kemudian mengenai model pengembangan kurikulum ini, saya sarankan agar direvisi dan ditingkatkan model-modelnya guna untuk memperbaiki atau meningkatkan potensi belajar saya. Jadi akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.